من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan kita menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Kita letakkan syukur kita pada tempatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalani ibadah dan ketaatan selama sebulan penuh kepada Allah. Bukan bersyukur berarti berhenti dalam ibadah, tapi bersyukur telah menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beriringan salam. Tak lupa kita hadiahkan buat uswah kita, tauladan kita dari segala lini kehidupan kita ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam rahmat juga tercurah untuk istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Kenapa kita bertakbir? Allah perintahkan kita bertakbir sejak datangnya hilal tadi malam sampai khatib turun dari mimbar. Kenapa kita bertakbir? Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa 'allakum tashkurun, agar engkau menyempurnakan bilangannya dan agar engkau mengagungkan Allah atas taufik yang Allah berikan kepadamu. Kemampuan kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, kemampuan kita membaca Al-Quran, kemampuan kita menyedekahkan sebagian harta kita, kemampuan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan kita untuk berkhalwat berdoa dengan Allah ketika 10 malam terakhir. Itu karena atas nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah karena kita orang yang soleh, bukan karena kita orang yang baik, melainkan itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, karena kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga tidak ujub dengan amal kita, dan agar kita tidak bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kita menjalankan puasa Ramadan, salat malam, baca Al-Quran. Untuk apa semuanya itu kita lakukan? Untuk apa ibadah yang kita lakukan selama ini? Endingnya adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, selama ibadah yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan, sudahkah memberikan dampak, membentuk karakter yang bertakwa pada diri kita? Pada pagi ini khatib ingin memberikan nasihat beberapa dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Terkadang kita tidak mau bersegera pada ampunan Allah, padahal
Kita pelaku dosa semuanya. Kata wasi, jika dosa itu ada aromanya, maka kita tidak akan bisa berkumpul di masjid ini, karena saking bencinya orang terhadap kita. Maka itu merupakan taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi aib kita, maka dari itu bersegeralah kita kepada ampunan Allah. Terkadang Allah bukakan ampunan itu, tapi kita tidak mau mengejarnya. Wa jannatin ardhus samawati wal ard, dan bersegera kepada surga yang luasnya bukan seluas Kriya ini, bukan seluas Indonesia, tapi seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Siapa orang yang bertakwa itu? Allah katakan di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah dia menginfakkan hartanya ketika dia lapang dan sempit. Mungkin sebagian kita ketika lapang kita mampu bersedekah, tapi kalau sempit kita berat mengeluarkan harta kita. Rasulullah SAW ketika diminta bajunya, dia berikan bajunya. Ketika diminta barang yang dibutuhkannya, dia berikan barang itu. Maka sampai Rasulullah mengatakan, wasadaqatul burhan, sedekah itu bukti keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Syakik ditanya oleh gurunya. Syakik, gurunya bernama Ibrahim, bagaimana engkau menyikapi kehidupan ini? Kata Syakik Al-Bakhi ini menjawab, aku ketika dapat rezeki, aku makan. Ketika tidak dapat, aku bersabar. Lantas apa kata gurunya? Kalau demikian, tak ubahnya engkau seperti binatang yang ada di kampungku. Syakik merasa tertampar dengan pernyataan gurunya ini. Lantas bagaimana yang sebenarnya, wahai guruku? Guruku Syakik itu menjawab, ketika aku mendapatkan rezeki, aku mencari orang yang membutuhkan rezekiku itu. Aku membagikan rezeki itu kepada mereka. Ketika tidak dapat, aku tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan rezeki itu banyak, bukan dengan harta saja. Ketika engkau telah dimudahkan taat kepada Allah, itu juga merupakan rezeki darimu. Rezeki Allah yang Allah berikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siapa lagi orang yang bertakwa itu? Wal qazimina, dia menahan amarahnya. Ketika ada orang menyakitinya, lazimnya kita ketika ada orang menyakiti, kita akan berusaha membalasnya dengan ucapan, perbuatan. Tapi orang yang beriman itu, karakter orang bertakwa itu, dia menahan amarahnya. Dia tidak membalas orang yang menyakitinya. Bahkan naik ke level yang lebih tinggi, wal afin 'anil nas. Dia memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Dan inilah lebih mulia dari orang yang tadi menahan amarah. Tingkatannya lebih tinggi dari orang yang menahan amarah, yaitu dia memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Mari kita lihat contoh kemaafan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kita kenal sahabat Abu Bakar ini, kedermawanan yang sangat luar biasa. Dia memberikan seluruh hartanya. Dia hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, apa yang kau punyai? Aku hanya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Dan kisah dari dia bersama Mistah, sahabatnya, kerabatnya yang miskin. Abu Bakar ini sangat lama memberikan bantuan kepada Mistah, kerabatnya yang miskin. Bantuan makanan yang diberikan kepada Mistah, sekian lama ia berikan bantuan itu. Tapi kala ada berita fitnah yang melanda Aisyah, istri Rasulullah SAW, difitnah dan dituduhnya berzina. Lantas Mistah ini ikut memberikan kabar yang tidak jelas, belum tentu kebenarannya kepada kaum muslimin dan muslimin kala itu. Seharusnya dia yang dibantu menutupi aibnya, tapi dia ikut menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya. Sampailah ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Hari ini aku bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Maka turunlah ayat surat An-Nur ayat 22, yang artinya, janganlah engkau yang punya kelebihan dan kelapangan harta bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya yang miskin dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu,
maafkanlah dan berlapang dadalah, kata Allah. Dan Allah menanyakan kepadanya, ala tuhibuna yaghfirullahu lakum, apakah engkau tidak suka Allah memaafkanmu? Mendengar ayat ini turun, yang menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, hari ini ya Allah, aku maafkan Mistah, dan aku akan melanjutkan memberikan bantuan kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah karakter tingkat yang tertinggi bagi orang-orang yang punya sifat karakter takwa pada dirinya. Ketika dia sakiti, dia tidak membalas, bahkan memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, karakter orang-orang yang bertakwa. Wallazina idza fa'alu fahisyah aw zalamu, ketika dia berbuat kesalahan, menzalimi dirinya, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim, dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena dia sadar hanya Allah yang akan mengampuni dosanya. Dia mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, berazam dia meninggalkannya, dan dia mengisi perbuatannya dengan kebaikan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya itu. Dia berhenti, bertobat, menyesal, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa itu, dan dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dan dia tidak meneruskan. Dia berhenti dari perbuatan itu. Dia tidak bangga dengan kesalahannya, tapi dia menyesal dengan kesalahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Itu nasihat yang pertama tentang takwa. Yang kedua, nasihat khatib pada pagi yang berbahagia kali ini adalah kita telah menjalani Ramadan ini selama sebulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah berhenti amal kita sampai di situ? Akankah berhenti salat malam kita hanya di bulan Ramadan? Kemana kita di bulan Syawal? Kemana ibadah kita di bulan-bulan yang lainnya? Maka dari itu kata Allah, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kalian terhadap apa yang diperintahkan kepada kalian. Bagaimana kita menjaganya? Ada beberapa tips yang ingin khatib sampaikan. Yang pertama adalah jagalah amalan yang wajib. Kata Rasulullah, jika sesuatu itu telah diperintahkan kepada kalian, maka janganlah kalian menyepelekan kewajiban itu. Jika sesuatu telah dilarang kepada kalian, jangan kalian melanggarnya. Jika sesuatu aturan telah diberikan kepada kalian, janganlah kalian melampauinya. Maka ketahuilah, salat wajib ini yang harus kita jaga, terutama untuk bapak-bapak, agar salatnya di masjid. Kesepakatan para ulama, bapak-bapak itu salatnya di masjid, kecuali dia ada uzur-uzur syar'i yang bisa dia tinggalkan. Maka kita jaga salat berjamaah kita 5 waktu, terutama juga salat Isya dan salat subuh. Karena salat Isya dan subuh ini sangat sulit untuk didatangi oleh orang-orang yang munafik. Maka agar kita tidak termasuk orang-orang yang munafik, hadir kita di masjid untuk salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Yang kedua, tipsnya adalah menjaga istiqomah kita adalah kita menjaga amalan-amalan yang sunnah. Baik amalan yang ringan yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan amalan itu. Misalkan salat duha 2 rakaat, salat malam, salat witir, atau puasa sunnah. Dan biasa lazimnya setelah Ramadan ini kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Man shoma Ramadan summa atabahu situ min Syawal kasiyamu ila dahar. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah, maka seakan-akan dia dihitung puasa setahun penuh. Waktu terbaik tentunya waktu yang berkelanjutan. Namun para ulama telah menjelaskan bolehnya waktu itu berselang hari selama masih di bulan Syawal. Jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tip yang selanjutnya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Teman ini bisa menyeret dan mengajakmu kepada kebaikan dan keburukan. Teman yang soleh bisa mengajakmu kepada kebaikan, sekurang-kurangnya engkau mendapatkan nasihat darinya, atau bisa jadi engkau meminta nasihat kepadanya. Tapi teman yang buruk
bisa menyeretmu kepada keburukan dunia, bisa jadi sampai ke akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, perumpamaan teman itu seperti pemilik mis, minyak wangi, dan penjual pandai besi. Ketika kita berteman dengan mis, pemilik minyak wangi, sekurangnya kita bisa membeli darinya, atau sekurang-kurangnya kita mendapat baunya. Tetapi ketika kita berteman dengan pandai besi, bisa jadi baju kita hangus terbakar, atau sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Maka dari itu, untuk menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan ini adalah bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dan tips yang keempat adalah agar kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang doa yang diajarkan Rasulullah sebelum salam atau setelah salam salat wajib atau sunnah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk banyak berzikir dan mengingat-Mu, dan bantulah aku agar bersyukur kepadamu, dan bantu aku agar terus memperbaiki amalku. Jemaah sidang Salat Idul Fitri rahimakumullah, itulah diantara nasihat yang bisa khotib sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Nasihat di khutbah kedua ini adalah untuk para ibu-ibu dan para wanita. Perhatikan untuk para ibu-ibu dan wanita. Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat Id, dia menghampiri para wanita. Dia menyampaikan sebuah hadis, tidaklah diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah. Dan sangat mengerikan waktu itu, aku hanya melihat yang terbanyak isi neraka itu adalah para wanita. Lantas sahabat bertanya, kenapa demikian Rasulullah? Bikufrihinna, karena kekafiran mereka. Lantas sahabat bertanya lagi, apakah kekafiran mereka kepada Allah? Namun Rasulullah menjawab, karena mereka kufur terhadap pemberian suaminya. Ketika suaminya melakukan kebaikan 100 kali kebaikan, ketika menemui kesalahan, dia mengingkari seluruh kebaikan yang ia lakukan. Inilah tabiat wanita. Maka dari itu, dari mimbar yang terhormat ini, saya menasihati keluarga dan saya dan semuanya yang hadir pada hari ini, syukuri apa yang diberikan suamimu kepadamu. Syukuri itu jika dia telah berusaha maksimal mencari harta yang halal, apa yang dia bawa ke rumahmu, syukuri itu. Dan mudah juga bagi para ibu dan para wanita masuk surga, kata Rasulullah SAW, jika ia menjaga salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, kata Rasulullah, silakan ia masuk surga melalui pintu manapun yang ia suka. Mudah bagi seorang istri. Maka ini nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah untuk para ibu dan para wanita khususnya. Dan untuk para bapak-bapak pemimpin rumah tangga, saya mengajak merenung firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas terberat seorang suami bukan menjadi makan berasnya, jajan anaknya. Tugas terberat seorang suami adalah bagaimana ia mampu menggiring keluarganya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan agama kepada istri dan anak-anakmu. Kalau tidak, engkau akan dituntut di hari kiamat kelak. Karena awal Amar Qais Bulai mengatakan, innal mar'ata fatuqasimu zawjaha yaumal qiyamah indallahi fataqulu innahu kana la yu'azibuni wa la sayimkana yatini biqismu. Kata Amar Qais, seseorang itu akan datang di hari kiamat menuntut suaminya. Hadza zawji, oleh ini suamiku. Dia tidak pernah mengaji aku agama dan dia tidak pernah mendidikku. Maka sebelum kita melewati syirat itu, wa minkum irawaduha, kata Allah, setiap kalian akan melewati neraka itu, tapi kita tidak akan selamat sebelum menjawab pertanyaan itu. Dan yang terakhir, untuk nasihat anak-anak, para remaja, putra dan putri, bertakwalah kepada Allah dan tekadkanlah dirimu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itulah yang akan bermanfaat untuk orang tuamu yang masih hidup ataupun sudah mati.
Kata Rasulullah, "Izal matal insan in qata'a anhu amalahu ila min salasatin, ila min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lah." Ketika mati anak Adam itu tinggal terputus semuanya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka engkau soleh terlebih dahulu, baru bisa engkau menjadi manfaat di dunia dan di akhirat bagi orang tuamu. Oleh karena itu terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini agar Allah menerima seluruh amalan ibadah kita dan mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita, dan mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin, dan memberikan kemenangan kepada keluarga kita yang ada di Gaza agar Allah menyelamatkan mereka dari serangan laknatullah Yahudi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana raufur rahim. Allahumma anji ikhwanana muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala washabihi wasallim ajma'in. Taqabbal minna wa minkum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.